Pernahkah kalian membayangkan, setelah sekian lama timnas Indonesia bergantung pada satu nama di lini depan, kini muncul sosok baru yang benar-benar siap mengubah peta persaingan? Ya, kemunculan Mitchell Baker membuat persaingan di posisi striker timnas Indonesia mendadak semakin panas. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Ole Romeni kini memiliki penantang yang benar-benar serius. Mitchell Baker datang bukan hanya membawa status pemain naturalisasi, ia datang dengan modal yang jauh lebih penting, yaitu performa yang langsung berbicara di atas lapangan. Penyerang bertubuh hampir 2 meter itu sukses mencuri perhatian sejak debutnya bersama timnas Indonesia. Ketajamannya di depan gawang membuat banyak pengamat mulai bertanya-tanya, apakah era dominasi Ole Romeni sebagai ujung tombak utama Garuda akan mulai mendapat ancaman? Baker memang diproyeksikan menjadi alternatif sekaligus pelapis Ole. Namun, performa impresifnya membuat persaingan semakin terbuka. Yang membuat Mitchell Baker berbeda adalah karakter permainannya. Dengan tinggi badan sekitar 197 cm, ia menjadi ancaman besar dalam duel udara. Bukan hanya piawai mencetak gol lewat sundulan, Baker juga memiliki kemampuan menahan bola, membuka ruang bagi rekan-rekannya, dan menjadi target man yang selama ini cukup jarang dimiliki timnas Indonesia. Karakter seperti inilah yang membuat pelatih kini memiliki lebih banyak variasi taktik ketika menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Sementara itu, Ole Romeni selama ini dikenal sebagai striker modern yang lebih aktif bergerak mencari ruang. Mobilitasnya tinggi, tekniknya sangat baik, dan ia mampu turun membantu membangun serangan dari lini kedua. Ole seringkali menjadi pemain yang memancing bek lawan keluar dari posisinya sebelum membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk ke kotak penalti. Jika dibandingkan, keduanya sebenarnya memiliki kelebihan masing-masing. Ole Romeni menawarkan kecepatan, kombinasi permainan, dan pengalaman di level Eropa. Di sisi lain, Mitchell Baker menawarkan kekuatan fisik, dominasi udara, dan naluri mencetak gol yang mulai terlihat sejak laga debutnya bersama timnas Indonesia. Justru karena karakter mereka berbeda, persaingan ini menjadi sangat menarik. Kehadiran Baker tentu memberikan keuntungan besar bagi pelatih John Herdman. Selama ini, Indonesia sering dikritik karena terlalu bergantung pada satu striker utama. Ketika Ole Romeni tidak bisa bermain atau mengalami penurunan performa, pilihan di lini depan menjadi sangat terbatas. Kini situasinya berubah. Timnas Indonesia memiliki dua penyerang dengan karakter berbeda yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pertandingan. Bahkan, bukan tidak mungkin keduanya dimainkan secara bersamaan. Bayangkan, skenario ketika Ole bergerak bebas di belakang Baker yang berdiri sebagai target man di kotak penalti. Kombinasi ini bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Back harus menghadapi postur tinggi Baker sekaligus pergerakan cerdas Ole yang sulit dikawal. Persaingan sehat seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan sebuah tim besar. Tidak ada lagi jaminan posisi utama. Siapapun yang tampil paling konsisten di klub maupun di timnas akan mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama. Hal ini tentu akan membuat kualitas latihan meningkat karena setiap pemain dipaksa memberikan kemampuan terbaiknya setiap hari. Mitchell Baker sendiri juga masih memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang. Usianya masih muda dan pengalaman internasionalnya baru dimulai. Namun, modal fisik, mental, dan insting mencetak gol yang dimilikinya membuat banyak pihak optimistis bahwa ia bisa menjadi salah satu striker masa depan timnas Indonesia. Di sisi lain, Ole Romeni tentu bukan pemain yang akan menyerah begitu saja. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa membuat mental bertandingnya sudah teruji. Persaingan ini justru bisa menjadi motivasi tambahan baginya untuk terus meningkatkan performa agar tetap menjadi pilihan utama pelatih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan menyebut kehadiran Mitchell Baker sebagai kabar baik karena Indonesia selama ini masih kekurangan stok penyerang murni. Menurutnya, Baker bisa menjadi pelapis ideal bagi Ole Romeni sekaligus mempertebal pilihan di sektor yang selama ini menjadi kelemahan timnas Indonesia. Melihat perkembangan saat ini, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan memiliki lini depan yang jauh lebih menakutkan dibanding beberapa tahun terakhir. Lawan tidak lagi hanya fokus menghentikan Ole Romeni, tetapi juga harus mengantisipasi ancaman dari Mitchell Baker yang mampu mencetak gol melalui berbagai situasi, terutama bola-bola atas. Yang paling menarik tentu adalah keputusan John Herdman dalam beberapa pertandingan ke depan. Akankah Ole Romeni tetap menjadi pilihan utama? Ataukah Mitchell Baker perlahan mengambil alih posisi tersebut? Atau justru keduanya akan dimainkan bersama sebagai duet mematikan yang mampu membawa timnas Indonesia meraih prestasi lebih tinggi? Satu hal yang pasti, persaingan ini bukanlah kabar buruk bagi timnas Indonesia. Justru inilah tanda bahwa kualitas skuad Garuda semakin meningkat. Semakin banyak pemain berkualitas di satu posisi, semakin besar pula peluang Indonesia bersaing dengan tim-tim terbaik Asia Tenggara bahkan Asia. Bagaimana menurut kalian? Jika pertandingan penting digelar besok,
Siapa yang lebih layak menjadi starter di lini depan timnas Indonesia? Ole Romeni atau Mitchell Baker? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video di channel Enjoy Music Update Sport. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak pecinta sepak bola Indonesia yang mendapatkan update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.